Ya, saya siang ini sedang berada di rumahnya saudara Muhammad Amin selaku owner dari Amin Grosir. Beliau bergerak di bidang jeans. Ini mungkin wawancara untuk hari ini bisa memotivasi teman-teman semua. Di sebelah kanan saya udah kelihatan ya. Gimana kabarnya Mas Amin? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Binasain. Kesibukannya apa ini Mas Amin? Kesibukannya cuma apa ya? Posting terus jawab di chat dari calon pembeli. Ya seperti itulah. Ngechatnya banyak tapi nggak closing. Ini sekilas saya lihat di beranda Facebooknya, jangan kok bisa kirim satu karung itu. Awalnya gimana kok bisa dapat satu karung? Itu konsumen yang dari mana dan kok bisa dapat orderan sebanyak itu? Ya sebenarnya itu nggak banyak sih ya, cuma 2 lusin aja. Cuma saya foto agar kesannya itu seperti banyak. Ya tapi walaupun itu perjuangannya harus dimulai dari yang satu kan. 2 lusin itu dimulai dari satu, bukan langsung 2 lusin. Oh gitu. Tapi nggak langsung main banyak, langsung grosiran itu enggak? Iya enggak. Sudah pernah coba pertama mau main grosir ya, tapi kok nggak ada yang closing. Katanya ada yang mau pesan 10 lusin tapi nggak jadi. Kenapa itu? Ya karena mungkin belum percaya. Karena Anda tidak bisa percaya. Oh iya. Soalnya online itu sangat sangat kompleks. Jadi kita harus membangun kepercayaan dulu, kemudian ya mereka mau membayar kita. Nah termasuk membangun kepercayaan itu harus melalui jualan yang ecer dulu. Kalau ecer kan menipu cuma 100-200 ribu aja kan. Mereka nggak masalah walaupun manggal gitu kan. Nah setelah jualan eceran sudah lancar, nanti kan kita punya foto-foto dari responnya mereka. Responnya mereka, terus juga ada paketan yang dipakai, ada barang yang diberikan, ada bukti transfer dan bukti pengiriman bahwa saya ngirim itu valid gitu. Nah gitu. Jadi setelah itu kan ada orang yang itu juga jualan seperti ya saya kan. Nah itu tapi dia punya toko. Nah dari situ dia pesan, itu cuma sampel. Berarti kirim satu itu cuma sampel biar dia tahu barangnya jenisnya gini. Iya seperti itu. Nah setelah itu kan sudah percaya, order lebih banyak lagi. Nah mungkin kalau ini cocok mungkin akan lebih banyak lagi. Wah biasa ini membangun namanya. Silakan beriklan Mas Amin. Ya beriklan apa ya? Ya nggak usah iklan, yang penting kata-kata aja. Kata. Kalau misal mau bisnis itu jangan cuma dipikirkan, karena akan bikin pusing. Misal harus perencanaannya begini, konsepnya begini, tapi kalau nggak jalan ya sama saja kan. Harus dimulai dari sekarang. Katanya kalau nggak punya modal nggak bisa jalan, tapi ya dengan modal seadanya sekarang kan sudah ada. Ini juga pinjam loh, ini pinjam dari saya. Ya ini topik yang menarik itu seringkali sejumlah mahasiswa ya terutamanya, kalau dikaitkan dengan masalah bisnis itu permasalahan utama dalam modal. Seringkali yang jadi jadi argumentasi adalah bagaimana sih memulai bisnis itu tanpa modal. Ini kira-kira Mas Amin ada pandangan nggak? Bisa menjawab ini nggak? Oke. Jadi sebenarnya bisnis itu ya memang butuh modal, cuma jangan dipikirkan, karena kalau misal kita memikirkan modal yang nggak bakal sampai-sampai. Misal wah aku harus punya modal segini biar jalan, itu nggak bisa. Harus dimulai dari nol ya. Dari nol kita punyanya apa, nah kita jalankan gitu. Jadi kalau misal kita punyanya skill tentang marketing, berarti ya kita tinggal promosi saja, cari supplier yang siap mengirim barang tanpa dibayar dulu, ya kan. Nah kalau sekarang kan mudah, sekarang bisa banyak supplier yang menyediakan COD, sistem COD. Juga banyak supplier yang kalau online itu kan bisa dipromosikan dulu, kemudian kalau ada orderan baru kita ngorder ke
supplier itu. Gitu. Tadi yang dikatakan oleh Mas Amin mengenai kita harus mencari supplier dulu, itu kan dalam tanda kutip kalau cari supplier dia mau apa ya, menaruh kepercayaan pada kita itu kan nggak gampang biasanya. Itu biasanya ada mekanismenya, maksudnya apakah pernah menjadi pegawai di situ atau kita hanya perlu berkenalan. Tapi kalau berkenalan menurut saya pribadi itu jarang mereka untuk bisa percaya. Misalkan barang ini mau saya bawa nih, misalkan, atau barang ini saya mau beli dan akan saya jual kembali, tapi kalau nggak laku saya kembalikan, itu kan biasanya jarang ya seperti itu. Ini kira-kira komentarnya gimana Mas? Nah sebenarnya kalau punya ilmunya ya nggak harus yang offline. Jadi sekarang sudah banyak supplier online yang siap menerima dropship gitu. Jadi sudah ada, kalau di situ kan ada iklan produknya, terus di situ ada tulisannya menerima dropship, reseller dan sebagainya. Nah dari situ kita bisa langsung memulai, tapi kita memang susah karena kalau misal ambil supplier online kita harus menjadi harus punya rekening, terus harus harus punya modal untuk membeli barangnya dulu ya kan. Nah mungkin yang paling dari situ. Jadi kalau misal supplier online mungkin harus menyediakan modal, tapi yang nggak harus banyak. Misal satu produk kan bisa dijangkau gitu, walaupun kita nggak punya uang kan bisa pinjam dulu atau gimana. Itu namanya pakai modal Mas Amin. Nah tapi kan kalau misal yang dikatakan modal, mungkin kalau mindset dari yang belum pernah menjalankan mungkin modalnya harus segini. Misal harusnya kita punya modal 100.000 bisa dijalankan, tapi kita mikirnya 10 juta sampai 20 juta, 10 juta lah. Langsung gitu ya. Nah itu sangat nggak realistis gitu ya kan. Nggak mungkin, kita mungkin harus bekerja berapa tahun dulu baru bisa mulai, bisa langsung. Itu saja saran. Ada saran berikutnya Mas? Sarannya ya kalau misal mau memulai ya ya kalau bisa cari suppliernya ke teman-teman terdekat, terutama kalau misal mau bisnis itu harus cari supplier ataupun barang-barang yang ada di dekat kita. Jadi misal desa kita ataupun kota kita produksinya apa, nah itu kita terjun saja di situ, mulai dari situ. Jangan cari barang yang suppliernya jauh gitu, nanti akan repot sendiri. Aku cari yang terdekat gitu ya Mas Amin. Cari yang terdekat dulu. Yang kenal lebih dekat. Ya, terima kasih untuk wawancara hari ini Mas Amin.